Gua pakai YJ itu harian untuk ke kantor, dan istri gua pakai Cherokee Country untuk nganter anak tiap hari. Banyak kan orang misalnya, wah saya udah bangun dengan nilai sekian juta, nanti pas dijual mobilnya nggak ada value. Nah, apa yang saya kerjakan ke mobil customer itu seperti saya ngerjain mobil buat diri saya sendiri aja. Jadi stigma brand Jeep dalam arti JEP dan JIP ya. Mungkin di Indonesia ini banyak orang misunderstood masalah Jeep itu namanya Jeep JEP. Jadi banyak mobil-mobil four-wheel drive lain yang disebutnya Jeep juga. Ya contoh kayak misalnya Toyota Hardtop dibilang Jeep Hardtop atau Jimny Jeep. Tapi sebenarnya yang dimaksud dengan JEP itu kan American brand, bukan JIP. Seperti bahasa Indonesianya. Dulu kan mungkin orang beli Jeep itu untuk kerja atau untuk off-road, tapi banyak kan sekarang ini orang bangun mobil as a collection atau mungkin mobil yang cuma disayang-sayang, dipakainya hanya over the weekend. Awalnya Doghouse Custom itu mungkin startingnya tuh di tahun berapa ya? 99 kali, apa 98. Awalnya sih dari iseng-iseng aja, mungkin karena hobi. Saya juga suka Jeep, suka mobil lain. Dari ketidakpuasan mungkin ngerjain mobil di tempat lain, jadi iseng-iseng manggil montir sendiri, terus ngerjain di rumah. Dan awal terbentuknya begitu. Mobil awalnya kita mobil sendiri dulu, terus baru 1-2 ada temen kasih kepercayaan ke kita untuk ngerjain mobilnya. Dan awalnya juga nggak semuanya Jeep, masih campur-campur. Ada mobil sedan, ada mobil Amerika lain, ada pickup mobil Amerika juga. Makin kesini, kebanyakan orang cari Doghouse Custom itu untuk merestorasi Jeepnya. Dan Jeepnya biasanya mulai dari CJ7, CJ8, ke Wrangler, Cherokee, TJ. Untuk kelebihannya mungkin ya lebih ke one stop place to restore atau modif mobil ya. Jadi maksudnya kita bisa ngerjain dari bodi mobil, engine, cabling ya, masukin barang dari luar ya, dari US, sampai bikin exhaust juga kita bisa ngelakuin in-house sendiri sih. Kebanyakan yang datang ke saya ini sih mintanya banyak kan di restorasi. Restorasi tuh kembali ke factory look, ke katalog yang kayak tadi kita cerita tuh kayak ke US spek punya. Jarang ada yang mungkin saya juga nggak begitu nerima sekarang untuk kalau misalnya yang modifikasinya mau ke off-road atau mungkin mau balapan. Nah, itu biarin ke teman-teman yang lebih ahli lah. Di kita lebih konsentrasinya untuk restorasi atau mungkin pemakaian harian lah, lebih kayak gitu. Kalau bangun mobil ini kan nggak murah, jadi kadang-kadang kita bisa bantu ngitungin yang paling efisiennya gimana, yang dalam arti jangan sampai uang yang di-spend itu cuma-cuma gitu. Banyak kan orang misalnya, wah saya udah bangun dengan nilai sekian juta, nanti pas dijual mobilnya nggak ada value. Banyak saya kasih advice ke orang juga, mobil baiknya dibangunnya kayak gini atau di restore kayak gini supaya nanti kedepannya juga value-nya banyak. Jadi banyak yang bangun mobil untuk disimpan atau untuk ya mungkin dibilangnya investasi lah gitu. Untuk masalah kerumitan bangun mobil ini sih kendala yang paling besar itu cuman di aksesoris atau di spare part, karena yang kita condongnya ke US spec. Jadi banyak barang-barang yang harus kita purchase di Amerika. Nah kendalanya hanya pengiriman dan harga. Import itu nggak murah gitu untuk ngatur shipping di sana sampai shipping ke Jakarta sampai biaya masuk dan lain-lain, itu yang bikin rumit dan jadi mahal. Perkembangan Jeep dari dulu dan sekarang itu makin hari makin banyak berubah ya, terutama untuk brand Jeep as a JEP itu. Dulu kan mungkin orang beli Jeep itu untuk kerja atau untuk off-road, tapi banyak kan sekarang ini orang bangun mobil as a collection atau mungkin mobil yang cuma disayang-sayang, dipakainya hanya over the weekend. Mungkin juga karena memang value-nya juga sekarang juga udah berubah jauh dari zaman dulu, banyak berubah sih. Untuk karakter orang yang make Jeep ya, kalau menurut saya sih, kalau untuk Jeep yang agak tua, misalnya yang banyak yang kita bangun CJ7, CJ8, itu kebanyakan mungkin orang yang udah boleh dibilang udah mapan atau yang mungkin dia juga bangun untuk nostalgia. Mobil itu direstorasi untuk dia simpen atau dipakai over the weekend. Tapi kalau untuk yang agak baruan kayak misalnya Cherokee, Wrangler, nah itu banyak generasi yang lebih mudaan lah, mungkin yang umur 20-an, 30-an gitu, banyak yang mereka minat di mobil itu dibanding sama yang di CJ7 ya.
Untuk bisnis restorasi ini sih memang sangat segmented, tapi justru saya nggak kesulitan untuk mencari customer atau kerjaan ya. Saya juga bersyukur banyak orang atau temen nge-refer lagi ngebangun mobilnya di sini. Karena mungkin orang kasih kita kepercayaan untuk bangun mobil karena kita bisa one stop, semuanya bisa kita kerjakan, kita bisa beli barang dari Amerika juga, diimpor, sama ya mungkin juga saya suka detail. Jadi biasanya saya bangun mobil itu, saya rasa tuh mobilnya tuh kayak saya punya saya sendiri gitu, bukannya saya bangunin buat mobil orang. Jadi apa yang saya kerjakan ke mobil customer itu seperti saya ngerjain mobil buat diri saya sendiri aja. Kenal Jeep tuh ada dua nih. Itu mungkin gue waktu itu SD SMP lah ya, kurang lebih ya. Pertama kalau lihat langsung itu dari kakak sepupu gue. Jadi kebetulan kakak sepupu gue tuh beda usianya 6 tahun dan gue sering banget main ke rumah dia dulu. Dan itu one day dia bawa pulang tuh Jeep Wrangler YJ waktu itu. Nah itu pertama kali ngeliat Jeep yang oke, ini Jeep beneran. Gue juga lihat di film sih waktu itu, yang paling terkenal pasti Jurassic Park ya. Jadi pas nonton Jurassic Park, Jeepnya sama tuh YJ juga waktu itu. Jadi ya itulah perkenalan dengan Jeep itu di kakak sepupu sama di film Jurassic Park gitu. Kenapa akhirnya bisa suka sama Jeep itu pasti kalau awalnya kan bisa ngeliat doang, ya jelas lah dulu nggak bisa bawa mobil, cuman bisa duduk di bangku penumpang doang nyobain, tuh rasanya emang tinggi ya gitu, gede gitu, gagah gitu kan. Cuman kan belum nyobain sendiri gitu. Waktu akhirnya punya SIM, minta dibeliin sama orang tua nggak dikasih. Akhirnya dikasih mobil Jepang dan yang lain. Ya udah, akhirnya sampai bisa kerja sendiri, punya rezeki. Pertama kali akhirnya bisa punya mobil Jeep sendiri itu tahun 2018. Gue inget banget waktu itu bulannya Agustus. Jeep yang gue beli waktu itu adalah Jeep Cherokee Country tahun 97. Karena waktu itu bulan Agustus berdekatan dengan 17 Agustus tuh. Dan biasanya di 17 Agustus itu ada kumpul komunitas kan. Komunitasnya berbagai macam mobil ya, waktu itu kumpulnya di Senayan, Stora kalau nggak salah. Nah itu gue diajakin sama si penjual Jeep ini gitu, ayo ikut ngumpul dong sama teman-teman Jeep yang lain. Oke, gue datang ke sana, ikut ngumpul, dan disitu pertama kali ketemu sama Om Markus. Dan ternyata Om Markus itu yang punya Doghouse Custom. Dan gue cerita sedikit, oh ya nih gue baru ambil Cherokee ini, yang ada di kepala gue pengen bikin kayak gini-gini. Oh udah main aja ke bengkel. Nah itu perkenalan pertama kali dengan Om Markus, akhirnya membawa gue datang ke si Doghouse Custom ini. Berlanjut dari situ, nyobain Cherokee Country, belajar banyak tuh. Jeep itu nggak cuman pakemnya off-road, ternyata Jeep itu juga bisa dipakai harian, dan ternyata ada gaya-gayanya lagi tuh. Untuk pakai harian tuh package-nya banyak tuh. Jadi gue disodorin katalog waktu itu, dikasih lihat contoh beberapa, terus akhirnya dikenalin sama teman-teman yang ada di Doghouse juga, dan akhirnya berlanjut tuh dari Cherokee Country, akhirnya bikin YJ Icelander, sempat bikin CJ8 juga, terus kemudian terakhir ini lagi megang Cherokee XJ tahun 94. Nah itu berlanjut tuh, yang tadinya cuman datang mau ngebenerin mobil, datang pengen ngeberesin mobil, lama-lama Jeepnya nggak dibawa, datang-datang aja, cuman pengen ngumpul aja sama teman-teman di Doghouse Custom gitu. Jadi awalnya dari customer, sekarang udah jadi temenan sama beberapa teman-teman di Doghouse Custom juga. Orang-orang yang suka Jeep memang pasti banyak ragamnya lah, kurang lebih gitu. Semuanya benar, karena kan sama halnya ketika gue pertama kali jatuh cinta sama mobil ini, juga pasti yang di kepalanya, gue pengen bikin mobilnya kayak begini gitu. Karena waktu itu minim referensi, sumber informasi juga jarang. Tapi kan sekarang udah internet, kita udah bisa browsing apa segala macam, referensi jadi makin banyak. Jadi ternyata Jeep itu nggak cuman pakemnya adalah off-road aja gitu. Iya, yang off-road juga ada. Jeep yang dipakai balap ada, dipakai off-road berat seperti ekspedisi ada, dipakai untuk off-road ringan seperti yang sekarang lagi in itu adalah overlanding juga ada. Tapi teman-teman yang mau pakai Jeepnya harian gitu. Harian ini juga yang tadi gaya-gaya disebutkan tadi juga ada gayanya aja tapi dipakai harian. Cuman ternyata di DHC gue kenal kayak, oh nih ada Jeep itu ada package-nya lah gitu. Kayak contoh, misalkan kalau yang kita tahu Cherokee ada limited, ternyata nggak cuma limited, dia ada sport. Sport juga ternyata beda lagi, ada tahun 91, ada tahun 94. Nah itu masing-masing package itu dia punya keunikannya masing-masing gitu. Which biasanya dibalikin lagi ke katalog versinya Amerika. Nah di situ gue kenal katalog versi Amerika itu ya di Doghouse Custom ini gitu. Cuman kalau kita lihat di luar sana, penyuka Jeep itu beragam sekali gitu, dari mulai yang pakai bener-bener untuk ekspedisi sampai ada juga nih pakai harian, ngantor, kuliah dan lain sebagainya gitu. Jadi seneng banget sih ngelihatnya sekarang gitu. Jeep udah mulai naik daun lah, mulai naik daun lagi gitu. Pemakai Jeepnya juga gayanya beragam gitu. Jadi kalau misalnya di jalan ngelihat tuh variasinya banyak banget dan ya seneng lah. Secara pribadi kayak Jeep itu kendaraan
gue yang keberapa lah ya kurang lebih. Misalkan gini, gue punya mobil harian juga, mobil keluarga, terus gue juga punya Jeep. Tapi waktu gue megang Wrangler YJ dulu, justru kebalik tuh. Gue pakai YJ itu harian untuk ke kantor, dan istri gue pakai Cherokee Country untuk nganter anak tiap hari. Jadi Jeep itu kita pakai harian gitu. Sempat ada masa di mana Jeep itu kita pakai harian waktu itu. Kalau sekarang ya mobil family car juga tetap ada, Jeep jadi mobil weekend lah sekarang. Bukan karena nggak mau dipakai harian, karena pandemi juga, terus mobilitas juga berkurang, jadi ya udahlah keluarin setiap week. Jeep dengan stigmanya kalau itu mobil boros. Betul, karena Jeep itu teknologi masih mesin Amerika yang bukan mesin modern lah ya, dan dia juga termasuk yang cc-nya besar, 4000-an gitu. Jadi sudah bisa dipastikan boros. Cuman feedbacknya dari boros itu apa? Nomor satu, pribadi ya, suaranya nggak ada yang ngalahin. Kemudian kedua, rata-rata orang yang main Jeep harusnya sudah paham kalau misalkan Jeep itu boros. Nah, mereka membeli Jeep itu mungkin alasannya udah emang karena fall in love sama brandnya, suka sama mobilnya, jadi borosnya itu bisa dikebelakangin gitu. Ada sih beberapa cara untuk bisa bikin Jeep itu lebih hemat, tapi bukan berarti jadi irit banget gitu, enggak gitu. Jadi lebih irit mungkin bisa, cuman namanya Jeep ya pasti boros gitu. Jadi kalau gue pribadi sih gue terima aja, karena gue merasa dengan apa yang gue keluarkan sesuai dengan apa yang gue dapatkan.